Jadi pada saat itu yang melakukan korupsi ini sendiri adalah hakimnya sendiri. Jadi kulitnya dia ini dijadikan sebagai alas kursi hakim. Yang ini kursi hakimnya ditempati oleh anaknya sendiri. Dan Raja Solomon berkata, potonglah bayi itu menjadi 2, jadi biar adil. Wow. Tapi karena kalau dipotong kan Mati bayinya ya? mati. Iya. Terus ini ada Raja Zalekus, dia menetapkan peraturan bahwa siapa yang berzina akan dicongkel kedua matanya. Oke. Nah, ternyata yang berzina ini adalah anaknya sendiri. Jadi anaknya lah yang mendapat hukuman untuk dicongkel kedua matanya. Tetapi Raja Zalekus atau yang sebagai ayahnya itu tidak tega anaknya dicongkel kedua matanya. Jadi dia kasih satu mata dia untuk dicongkel dan satu mata anaknya dan untuk dicongkel juga. Jadi tetap 2 mata tapi 2 orang. 2 orang. Iya. Gitu. Kan di zaman dulu nggak ada KTP ya Pak, jadi untuk membedakan perempuan dan laki-laki itu mereka menggunakan gelang. Yang putih itu untuk perempuan dan yang coklat itu untuk laki-laki. Seperti itu. Jadi senjata-senjata ini masih manual nih. Ngisinya pakai bubuk mesiu ya. Manual disodok-sodok baru pakai peluru yang bulat gitu tuh biasanya masukin. Baru masukin. Yo, DJ T Hunter in the zone. Let's go. Adventure mode's on. Big drop. Let's roll. Langkahku cepat kayak bayangan di malam. Bawa kamera gear siap ku tantang alam. Setiap langkah cerita ku abadikan. Nyalakan semangat akan ku padamkan. Oke guys, ikutin perjalanan kita ke dalam Museum Sejarah Jakarta. Ada apa aja sih di dalam Museum Sejarah Jakarta ini? Yuk kita akan explore. Mari kita explore bersama. Sejarah, budaya, wisata, kuliner dan lainnya tak kenal kata drama. Beat bergetar, ku bawa suasana. Rapku panas, bakar dunia fana. Ku jelajah kota, hutan dan pantai. Langit jadi saksi, langkah tak pernah santai. Zona di atas, capture momen gila. Biar dunia tahu, vibeku beda. Ether video, lighting on point. Flow ngeluarin api tiap joint. Ku bawa energi, bukan basa-basi. Setiap barku murni inspirasi. Yo, DJ T Hunter. Hidup penuh warna. Sejarah, budaya, wisata, kuliner dan lainnya tak kenal kata drama. Beat bergetar, ku bawa suasana. Rapku panas, bakar dunia fana. Ini dulunya mungkin yang kayak zaman Flintstone ya. Gue ngetahuin Flintstone tuh kan masih model pakai apa ya, cangkulnya pakai batu-batu ya kan, bikin gitu kan. Kayak gini nih persis banget asli. Mungkin belum ada secanggih kayak sekarang ya. Jadi buat macul lah, terus apa namanya? Alat batu nih, namanya alat batu ya. Buat apa namanya, ngeruk tanah dan lain-lain kayak pacul dan lain-lain gitu ya. Ini alat serpih nih. Pemakaian alat batu nih, cara pemakaiannya nih ada ya. Alat serpih baik diletus maupun tidak biasa mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tengah dan jempol. Jadi pegang begini nih. Serpih berukuran besar dipakai dengan digenggam dengan seluruh tangan. Serpih dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut atau mengupas sesuatu. Oh namanya serpih ya, alat serpih namanya. Sementara beliung dalam pakaian harus diikatkan pada gagang. Jadi diikatkan nih kayak gini ya. Oke. Next. Oh ini jenis-jenis batu. Ini jenis-jenis batu ya? Batu tulang. Mbak ini apa ya Mbak? Oh ini batu yang dipakai saat jalan prasejarah Pak. Ada 2 tipe namanya beliung. Ini biasanya buat motong daging sama motong tumbuhan. Nah beliung-beliung ini biasanya dijadiin serpihan kayak gitu Pak. Nanti bakal jadi aksesoris atau kalung. Oh gitu. Oke. Berarti bisa buat jadi kalung sama bisa buat motong gitu ya. Banyak fungsinya ya. Oke. Berarti namanya zaman dulu apa? Belicung dan beliung. Belicung dan beliung.
Jadi Pak, di sini ada dua tipe batu. Yang pertama batu beliung dan juga belicung. Oke. Belicung itu yang ukurannya lebih besar. Belicung ini biasanya digunakan untuk menyangkul, Oke. untuk bercocok tanam atau menanam tumbuhan. Ya. Kalau misalnya di sebelah sini ini namanya beliung. Ini ukurannya lebih kecil biasanya karena dipakainya buat memotong daging atau tumbuhan. Jadi bakal diasah biar dia agak lebih runcing, biar agak Oke. lebih tajam. Nah, nanti beliung dan belicung ini bisa diasah nih Pak. Seperti foto di sebelah sini. Nanti setelah diasah, nanti akan menjadi serpihan seperti ini yang nantinya bisa dipakai untuk menjadi aksesoris yang akhir hasilnya begini nanti. Oh, wih, jadi gelang, Iya. kalung gitu ya. Terus kan di zaman dulu nggak ada KTP ya Pak. Jadi Iya. untuk membedakan perempuan dan laki-laki itu mereka menggunakan gelang. Yang putih itu untuk perempuan dan yang coklat itu untuk laki-laki. Seperti itu. Berarti KTP-nya mereka dari gelang? Iya, penanda pengenal mereka Penanda dari pengenal. gelang. Biasanya kalau zaman dulu tergantung daerahnya juga bakal ada tulisan nama mereka gitu. Oh, di Iya, gelang di mata gelangnya, kalungnya. iya. Oh, diukir ya. Iya betul. Woi, hebat. Karena belum ada sekarang digital ya QR. Iya, nggak ada ya. tanda pengenal Pengenal seperti dulu itu. Ya, berarti masih pakai batu ya. Iya. Dulu ya. Wih, hebat ya. Oke. Sip. Oke, siap. Iya. Oke. Oke. Makasih ya. Terima kasih kembali, Iya, Pak. sama. Mungkin orang dulu tuh apa namanya? Ada ukiran-ukiran gini nih. Bahasa ya, mungkin ya, bahasa Sanskerta gitu kali. So tahu banget Budi. Ada istilahnya kali ya. Ada istilahnya. Ya. Terus ada ceplakan kaki ini capnya kali ya. Capnya pakai kaki deh. Kalau kita kan jempol ke kaki. Ada pasti tulisannya. Sotoy banget gak? Mungkin ya kan. Nah juga agak ngerti bahasanya. Ini apa sih tulisan? Ini namanya gerabah buni ya yang ditemukan di mana sih pesisir berbagai tempat sih pesisir utara Jawa Barat dan timur ya. Nah ini apa salah satu peninggalan ya udah pada mungkin yang tersisa nih dia itu gerabah buni itu ada dua macam yang dibilang tuh gerabah berwarna kemerahan dan gerabah berwarna keabu-abuan. Ini kan ada yang abu-abu ada agak kemerahan ya. Jadi ini gerabah ini dibuat dengan teknik tatap pelandas dari Sujono dan Leirisa tahun 2009 388. Kayak ini ya bukunya ya mungkin ya. Jadi pola hiasnya itu beraneka macam ya, beragam bentuk gitu ya. Yang ditemukan, nah ini peninggalan ini masih ada di sini ya. Dan ini wilayah tinggalan kebudayaan Buni nih, daerah area-areanya nih di Laut Jawa ya. Nah, gue nanya nih, gerabah buni itu apa? Ini ukiran sih, lebih ke apa ya? Tapi kok fotonya seperti kendi-kendi. Kendi ya, kayak macam salah kendi ya, Iya, kayak seperti kendi ya. tempat untuk menyimpan sesuatu. Iya, mungkin zaman dulu ya mungkin ya, gue juga nggak tahu ya mungkin ya. Soalnya dari display yang ditampilkan bentuknya seperti kendi, seperti tempat penyimpanan beras atau air atau nampan. Jadi gerabah ini semacam kendi barangkali. Koreksi di komentar. Iya, betul. Gue juga nggak tahu, Kalau tapi salah. zaman dulu mungkin bisa ini ya, bisa disimpan buat air atau Ya, beras, gandum. apa perhiasan mungkin ya buat temen bisa kan. Jadi seperti semacam alat penyimpanan. Iya, mungkin ya. Cuman dia Makanya kalau dibilang sih secara dua macam. penjelasan ini kan dibikin fungsinya buat apa juga nggak ada. Nggak kan? ada, nggak jelas. Nanti bisa dikoreksi di kolom komentar yang Yoi. lebih tahu. Jangan lupa Masukan. komentar ya, mungkin ada masukan dari para penonton ya. Gitu, Iya. ya, biar kita jadi wawasan nih, bertambah juga wawasan. Lanjut. Lanjut, next. Oh iya kan, ada kerangka manusia juga. Wah, ini ada ini ya. Rangka manusia dari situs Batu Jaya, Kerawang, Jawa Barat. Wih, sampai ke Kerawang nih. Mungkin ya. Lain waktu kita ke sana. Oke, kita lain waktu kita explore ke sana ya, sampai ke Kerawang loh. Iya itu. Karena kan kerangka itu manusia. merupakan situs tertua di Indonesia tuh, candinya katanya. Jadi apa? bisa Ada jadi terkaitannya berhubungan Iya, dengan ada ini ya, bisa kaitan. jadi ya. Oke. Oke. Dari waktu itu takut tidak jadi. Kerangka manusia dari situs Batu Jaya, Kerawang, Jawa Barat. Iya bentuknya Iya, apa bener kan? gambarnya seperti Gambarnya kerangka kan manusia.
kerangka-kerangkanya. Oke. bisa disaksikan. Soalnya namanya sama gitu, Batu Jaya di Kerawang kan? Iya, emang ini kan Kerawang kan. Tapi juga Oh. Jadi pada saat itu yang melakukan korupsi ini sendiri adalah hakimnya sendiri. Jadi kulitnya dia ini dijadikan sebagai alas kursi hakim. Yang ini kursi hakimnya ditempati oleh anaknya sendiri. Oh gitu. Serem banget ya? Iya. Oke. Selanjutnya yang di tengah ini ada namanya Raja Solomon. Raja Solomon. Nah, di sini ceritanya ada dua ibu-ibu yang melahirkan bayi secara bersamaan. Kembar ya? Oh enggak, dua ibu-ibu bayinya bareng lahirnya. Waktunya barengan. Oh. Tapi salah satu bayi tersebut meninggal. Oh. Jadi kedua ibu tersebut memperebutkan bayinya. Oke. Nah, karena tidak ada jalan keluar, jadi kedua ibu tersebut pergi ke Raja Solomon untuk mendapatkan pengadilan. Dan Raja Solomon berkata, potonglah bayi itu menjadi dua. Jadi biar adil. Wow. Tapi karena kalau dipotong kan Mati bayinya ya? mati. Iya, pasti meninggal. Jadi ada salah satu ibu yang tidak tega bahwa bayi tersebut dipotong, yang lagi sujud itu. Ah. Nah, dia tidak tega. Maka Raja Solomon memikir bahwa ibu yang tidak tega tersebut adalah ibu kandung dari bayinya. Oh. Karena ibu mana yang tega bayinya dipotong. Iya, benar. Jadi akhirnya bayinya diberikan kepada bayinya diberikan kepada ibu Kepada kandungnya. ibu yang itu. Oh. Oke. Terus yang selanjutnya ini ada Raja Zalekus. Zalekus. Dari mana? Dari luar Batavia. Oh, sini luar Iya. Batavia, yang berkunjung ke Batavia ya? Apa enggak? Dia dilukis. Jadi dilukis sama satu orang pelukis namanya tuh JJ Denich. DJ Denit. Iya. Oh. Jadi dia dilukis jadi satu gini, tapi kejadiannya di luar Batavia. Oh, kejadian ini di luar Batavia. Oke, cuma ditaruh di sini. Terus ini ada Raja Zalekus, dia menetapkan peraturan bahwa siapa yang berzinah akan dicongkel kedua matanya. Oke. Nah, ternyata yang berzina ini adalah anaknya sendiri. Jadi anaknya lah yang mendapat hukuman untuk dicongkel kedua matanya. Tetapi Raja Zalekus atau yang sebagai ayahnya itu tidak tega anaknya dicongkel kedua matanya. Jadi dia kasih satu mata dia untuk dicongkel dan satu mata anaknya dan untuk dicongkel juga. Jadi tetap dua mata tapi dua orang. Dua orang. Iya. Oh gitu. Oke, sadis-sadis ya cerita dari raja dulu ya. Oke. Ya, sip, betul jelas. Ada yang sih. mau dijelasin lagi? Ada lagi? Ya. Ya, Kalau ini benda peninggalan dari dulu, ini asli, kecuali yang ini miniatur doang. Oh. Yang lainnya asli. Sisanya asli. Ya, yang kayak ini. Ada lagi. Gimana? Udah, oke, cukup. Makasih ya. Nah, bundar lah ya ibaratnya. Emang bentuknya bundar tapi agak lonjong ya. Buat di balai kota ya zaman dulu ya peninggalannya ya. Ini mungkin masih rahasia tapi udah dicat kali ya. Ini ruangan area-area di balai kota nih ya. Mungkin meja meetingnya Gubernur FFC zaman dulu ya ini ya. Ini masih ada lemarinya nih. Lemari, meja kursi, patung, pajangan patungnya. Orang mungkin dipajang kali. Tahu namanya siapa? Iya tadi kalau dilihat tadi ada koleksi lemari, meja kursi. Di belakang kamera ada lukisan. Dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta ya ini ya. Jadi sekarang nih ya. Dulunya Balai Kota buat Gubernur FVOC ya dulunya ya buat fungsi tugasnya di zaman dulu. Sekarang jadi museum ya di Jakarta ini. Oke, bisa dilihat nih ada lemari, peninggalannya, meja, kursi, dan patung-patung. Di belakang dan ada lukisannya juga tuh ada lukisan siapa itu namanya? Van der Para ya kalau nggak salah namanya. Nggak usah pakai Van der Para. Oke. Ya kurang lebih beginilah penjelasannya. Ada di foto, gambar, dokumentasi. Sebelah ya, ke gedung sebelahnya di lantai 2. Lemari buku. Oh ini asli loh. Ini lemari buku namanya
Bahasa Belandanya Skepenkast. Yoi, Skepenkast. Lemari buku asli yang digunakan oleh Dewan Pengadilan. Awalnya dewan ini berkantor di Kastil Batavia, tapi kemudian berpindah ke Balai Kota. Tepat di ruangan ini, pada sebuah catatan rapat, para anggota Dewan Pengadilan mengeluhkan kurangnya tempat penyimpanan berkas dan buku perpustakaan mereka. Maka dari itu, pada tahun 1747, lemari ini pun dipesan. Mengerjainnya makan waktu 1 tahun, dengan sepuhan emas dan ukiran yang detail. Sisi kiri atasnya dihiasi dengan patung Dewi Keadilan, sedangkan sisi kanan atas berhiaskan patung Dewi Kebenaran. Pada bagian atas terdapat 14 lambang dari anggota Dewan Pengadilan pada masa itu. Oh ini nih, Dewi Keadilan nih ya. Atasnya nih. Itu ya. Asli nih masih ya. Lemari peninggalan Belanda. Serpian emas. Oke. Gede banget ya, tinggi banget nih lemarinya. Asli. Asli loh. Tanggap darurat. Ya selanjutnya di ruangan masih sama sih, koleksi lemari, meja kursi, dan keterangan bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Oh, dulu sempat ada wabah juga di Batavia. Ya, di sini ada keterangan ya di zaman dahulunya tuh Batavia juga sempat ada wabah di Batavia, pandemik ya dulunya ya. Jadi sebenarnya itu pandemik itu udah dari dulu ya. Jadi di zaman dulunya itu juga ada di tahun 5 atau 1733 ya itu. Wabah penyakit malaria melanda di Batavia setiap tahun sejak tahun 1733. Ada sekitar 2.000 penduduk Batavia yang meninggal karena terserang penyakit malaria. Pada tahun 1734, pemerintah kota Batavia mengadakan doa bersama untuk mengakhiri wabah penyakit. Namun upaya itu tidak banyak membawa hasil dan bahkan pada tahun 1735, Gubernur Jenderal Dirk van Cloon turut menjadi korban wabah penyakit ini. Nah, di sini juga ada penjelasan masalah lingkungan ya di Batavia dan bangkrutnya nih VOC dan kemunduran Batavia ya. Nah ini ada lintas sejarah Indonesia ya. VOC. Berdirinya VOC Dalam itu lintas tahun sejarah 1602 Indonesia. dan menduduki Batavia di tahun 1610. 1615 VOC memiliki 50 kapal dagang dan belayar di jalur-jalur perdagangan VOC. Jadi menjadi nambah kapalnya jadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Nah, ini singkatnya, kisah singkat di tahun ke tahun ya. Dari 1602 sampai di 1799 nih. Jadi VOC itu dinyatakan bangkrut di tahun 1799. Berarti berapa tahun tuh, Rap? Berdirinya VOC itu sampai bangkrutnya VOC itu. Luar biasa ya. Sampai ratusan tahun ini ya. 1602 sampai 1799. Lama juga ya. Ya, begitulah. Mereka berkuasa tuh di negeri ini ya. Luar biasa ya. Iya. Ada perhiasan-perhiasan kayak gini khusus wanita. Jadi ini kalau ada misalnya ada pria dan wanita mau pengantin pakai baju ada kayak gini buat Betawi ini. Dan juga ada ini. Kalau misalnya bikin kue dari cetakan ini contohnya buat ada acara pernikahan. Khususnya ini pernikahan agama Islam. Oke, ini berarti buat nyetak kue-kue gitu ya, alat-alat cetak kue kayak Ya betul. kayak nastar kayak gitu Ya, ya kalau betul. sekarang ini ya, terus macam-macam kue salju kayak gitu ya. Benar-benar. Oke. Pengantin Betawi ini ceritanya zaman dulu pengantin di Betawi ya. Iya kayak Cina, Arab dan seterusnya. Berarti banyak macam-macam ini ya daerah Cina, Arab juga termasuk ya masuk ke Betawi juga ya. Iya. Tapi tahu nggak arti Betawi itu ada di apa? Apa tuh? Orang campuran. Betawi itu. Ya. Oh. Oke, karena mungkin dari luar pada datang ke Betawi ya, maksudnya ke Jakarta itu ya. Betul. Oh, oke. Siap. Oke, guys. Oke, masuk video nggak apa-apa ya. Makasih ya penjelasannya. Tidak ada apa-apa. Nggak ada, kosong. Nggak ada apa-apa, cuman ada keterangan urbanisasi
kota megapolitan Jakarta, terbentuknya tata kelola kota modern Ini ya. layar nggak nanya lah ya. Ini mah bisa dicari di Google. Dari Oh, ya, Batavia ini cuma menjadi penjelasan ini ya, apa keterangan namanya? dari Batavia menjadi Jakarta. Oh, dari dulunya dari Batavia menjadi Jakarta ya. Nih Ya. sebelum Dari tahun merdeka 19 sampai merdeka dan saat ini ya. Ini penjelasannya ada di sini nih dari tahun ke tahun ya. 1905 sampai 99. 1905 sampai Ya. 1999. Ya. Oke guys, nah ini ada mimbar masjid ya. Dan mimbar masjid ini dari Kampung Baru, Bandengan, Jakarta Selatan ya. Nah, di sini tuh dijelaskan berasal dari Kampung Baru yang berada di Jalan Bandengan Selatan, Jakarta Barat. Tanggal 27 Oktober 1939. Mimbar ini dibeli oleh Batavia Genootschap atau sekarang menjadi Museum Nasional, dan hasil penjualannya digunakan untuk memperbaiki Masjid Kampung Baru. Nah, mimbar ini digantikan dengan mimbar berbahan beton. Jadi mimbar yang dulu tuh di sini ya, jadinya akhir dikirim buat jadi museum. Terus mimbar berbahan beton, mimbar yang berusia lebih dari 2,5 abad. Mimbar ini lebih dari 2,5 abad. Diperkirakan dibuat pada tahun 1748. Ini ya, memperlihatkan keindahannya lewat ukiran berupa flora dan sulur-suluran gaya Nusantara yang menghiasi seluruh bagian mimbar. Bagian atapnya berbentuk segitiga tumpang atapnya ya, yang merupakan salah satu kekhasan dari masjid-masjid kuno di Indonesia. Wow, ini ya salah satunya nih mimbar masjidnya dari Kampung Baru nih. Bendungan, Bandengan ya. Oke. Nah, ini. Ini sketsa alat perang, tombak. Ini sketsa alat perang. Tombak. Ini sketsa alat perang ya yang digunakan Battle War Used tahun 1973. Ukirannya asli, real dimensinya nih ya. Bisa dilihat ya, 291 Hampir 3 cm dan meter. 287 cm ya. Hampir 3 meter. Hampir 3 meter ya. Jadi dulu tuh perang masih menggunakan tombak ya, seperti ini ya. Ada pedang-pedangnya juga ya. Nah, ini mungkin pedang yang dipakai sama itu juga kali ya, gubernur pertama ya, untuk mengeksekusi apa para tahanan ya. Tahanan perang. Ada pedangnya juga tuh. Itu tombak. Yunani dan Roma gitu. Nah, ini Oke. ada lukisannya. Ini juga lukisan pertempuran sketsa Sultan Agung pada dan saat JP Kun, masyarakat pada Jan saat Peter John Chun. Nih, gubernur pertama ya, pertempurannya Sultan Agung nih. Pada tahun 1627 sampai 1628 ya, 1 tahun ya. Pada waktu itu 10.000 pasukan Mataram mengepung benteng Batavia. Pasukan dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa, Pangeran Manduraja dan Dipati Ukur. Karena kesalahan dalam menyusun strategi, banyak pasukan Mataram meninggal karena penyakit dan kelaparan. 700 anggota pasukan tersisa dihukum mati. Area tempat para pasukan pernah berdiam selama masa penyergapan sekarang diketahui sebagai Matraman. JP Kun, Gubernur Jenderal VOC pada masa tersebut meninggal setelah serbuan di 1628 karena penyakit kolera. Oh gitu. Oh, ini juga kayaknya ada yang di waktu sama Agus di apa? Yang 10.000. Oh, 10.000. Bukan 10 pasukan. Sorry, salah. Ini sketsa-sketsa Sultan Agung. Ini pembuatan lukisan Sultan Agung nih. Jadi S. Sujono namanya, ditugaskan oleh Gubernur Ali Sadikin ya, sama yang ketika itu menjadi Gubernur DKI untuk membuat satu lukisan bertema pertempuran Sultan Agung dan Jan Peter Chun sebagai bagian dari peresmian Museum Sejarah Jakarta yang akan dibuka pada tahun 1974.
Oke, jadi tim dari IRKA ini yang terlibat adalah Profesor Dr. Ing Wardiman Jojonegoro, Dr. Ing Haji Hojibowo, Insinyur Wastu Praganta, Delostrologo, dan Sudarmaji Damais. Oh, jadi ini lukisan dibuat oleh S. Sujojono ya, ditugas sama oleh Ali Sadikin ya, di lukisan ini yang dibuat. Ya. Oke, keren ya, mengisahkannya, bagus Iya, lukisannya. ini lukisan, sketsa lukisan pada masyarakat pada waktu itu. Pertempuran ya, waktu Hujan pertempuran melawan rintik-rintik, benteng VOC ini. kalah Ini S. Sujojono ini ya nih ya. di musim Beliaulah yang tua. beliau yang ini ya, melukis. Ini ada nih, S. Sujojono Center. Sujono itu siapa? Nah itu, silahkan baca sendiri. Silahkan baca sendiri. Ini nama Sujono adalah tokoh penting dalam seni rupa. Oh, dia seorang seniman, Seniman doi. seneng nipu teman. Seni. Anjir. Seni. Baik, ya. Tombak-tombakin. Wih. Guys, bisa lihat nih senjata api di zaman dulu ya. Senjata api. Sejarah senjata api jenis pemuras Inggris ya, di Inggris ya. Merupakan senjata jenis api senjata Inggris. yang paling umum digunakan oleh tentara Eropa pada abad ke-18. Ciri utamanya adalah moncong yang mengembang. Tujuannya untuk memudahkan pengisian ulang peluru mesiu. Pada abad 19 di Nusantara, pemuras sendiri sudah dianggap using. Meskipun begitu, dalam sekali tembakan pemuras dapat mencederai beberapa orang sekaligus. Bentuk pistol dari senapan pemuras dikenal dengan nama Terakul atau Dragon dalam bahasa Inggrisnya. Widih. Dalam bahasa Belandanya Senjata apa kayak ini senjata laras panjang ya, Pak, kayak kalau di CS tuh asik tuh Counter Strike game-game itu pistol yang jedek. Jadi sekali ngisi dia manual jeder. Iya, Senjata api. sama ya. Sejarahnya nih senjata api nih berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menggunakan senjata dengan bubuk mesiu untuk melawan tentara Mongol yang menyerang utara Cina. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan invasi mereka ke Jepang. Firearm. Ternyata bubuk mesiu itu ternyata ditemuin di Cina ya, pada abad Cina. ke-9. Ini senjata-senjata ini masih manual nih. Oh, ngisinya. Ngisinya pakai bubuk mesiu ya. Manual disodok-sodok baru pakai peluru yang bulat gitu tuh biasanya masukin. Baru masukin cedek gitu. Ribet ya. Iya. Ribet deh. Zaman dulu, ya masih zaman dulu Pak, namanya udah ditemuin Seiring senjata aja berjalannya juga waktu. udah canggih tuh, abad ke-9. Terciptalah peluru-peluru yang lebih. Oh, ini ada penjelasan, itu dijelasin. Sunda Kelapa ya. Sword of Justice. Nah, ini pedang keadilan ya, ini salah satu pedang, ini banyak sejarahnya di pedang. Mengeksekusi tahanan-tahanan yang dari zaman dulu Gubernur VOC Jan Peter John Chun tuh untuk mengeksekusi para tahanan, makanya dinamakan pedang keadilan atau Sword of Justice bahasa Inggrisnya. Ini untuk eksekusi orang telah mendapat vonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan. Panjang pedang ini 106 cm dan lebarnya 5,5 cm ya. Bagian pegangan dibungkus kawat tembaga supaya penggenggamannya kuat. Sekarang sebagiannya hilang. Pedang keadilan ini tidak ditampilkan sendirian. Jadi ada satu pedang lain yang hampir sama dengan pedang ini di dalam lemari sendiri. Sekarang disimpan di ruang penyimpanan. Oh, ini nih ya. Selanjutnya ini ada meriam Cirebon. Meriam Cirebon. Wih, berarti buatan dari Cirebon dong. Meriam Cirebon yang bergaya cetbang atau meriam coak. Biasanya terbuat dari perunggu dan memiliki tabung di bagian belakang. Menggunakan cetbang atau meriam coak ini jauh setelah keruntuhan Majapahit dipergunakan kembali pada masa Kesultanan Demak. Itu Pati satu di Pati Yunus ya. Aduh,
1512 mengadakan penyerangan ke Malaka dengan mengimbangi kekuatan armada militer laut Portugis. Maka Adipati Yunus ini menghidupkan kembali kejayaan yang Majapahit dengan menggunakan cetbang. Oh, buat pertempuran nih. Ini meriamnya nih ya salah satunya ya. Aduh, Wow. kecengklek lagi. Jakatra. Jakatra, apa namanya? Jakatra, oh dulu mungkin namanya Jakatra dalam catatan sejarah ya. Kelapa dan Lanjut. ini siapa nih? Ahmad Saroni. Mirip nih. Patung Raden Wijaya Krama ini. Makanya. Ahmad Saroni. Ini tuanya si Arab begini ntar. Ini ada apa Mbak? Ini ruang interaksi dengan bangsa Eropa. Ruang interaksi dengan bangsa Eropa. Ya. Nah, di sini ini terdapat prastasi Padrau. Prastasi ini dulunya menandai adanya perjanjian Kerajaan Sunda dengan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Oke. Oh, ini prasasti buat perjanjian pada Iya. dulunya ya. Tapi ini replika yang aslinya ada di Museum Nasional. Oh, aslinya Museum Nasional, Iya. ini replika. Iya. Oke, berarti zaman dulu tuh membuat perjanjian menggunakan batu ya? Iya, dibuat batu gini. Bukan kertas perjanjian gitu ya? Atau Enggak, tertulis gitu pakai ya? batu, Belum, iya. pakai batu prasastinya ya? Oke, kalau sekarang kan pakai marmer ya, ditandatanganin pakai pena gitu ya. Dulu tuh pakai batu. Mantap. Terus ada apa lagi nih Mbak di sini? Cinta, kamu ini nih. Kan ada ini. Nah ya, kita ganti orang nih, berbeda. Ini. Nih, ini ada penyekat ruangan. Penyekat ruangan atau sketsel ini kemungkinan besar dibuat dari jendela angin yang dahulunya dipasang di atas pintu di dalam bekas benteng Batavia. Di dalam panel ini hiasan ukiran dalam gaya barok, motif mahkota, sarung, pedang, dan sulur daun dibuat pada abad ke-18. Sketsel seperti ini sering diletakkan di belakang pintu ruangan supaya orang luar tidak bisa melihat di dalam ruangan melalui pintu terbuka. Oke, buat sekat jadinya ya, jam dulunya ya, ukirannya ya. Oke, oh, ya udah, makasih ya. Oke. Makasih ya, Kak. Ini videonya nih, mau foto lo? Foto di sini. Si Tae. Ngapain? Iya, ini ada musiknya ya, ini tampilan apa lightning ya. Iya. Dari belakang nih, nih salah satu gambaran apa? Ini dari apa sih ini? Ini Kayak dari PVC. Iya, plastik gitu ya. Tampilannya jadi gedung Batavia, gedung gubernur, kantor gubernur zaman VOC. Iya, tampilannya, videonya ya. Animasi. Menarik ya. Abok Pokoknya DJ, abok DJ. jangan lupa kalau mampir ke Kota Tua, kunjungi museum di Abok kantor DJ. Gubernur Jakarta. Masuk ya, di dalam Abok ada DJ. banyak-banyak peninggalan. Yeah, DJ T Hunter datang lagi, bawa irama damai di pagi hari. Senyum lepas, rasa happy, kita goyang lewati hari. Dari kota sampai ke pantai, nada reggae buat semua santai. Bass bergetar, hati pun ikut, irama damai tak pernah takut. DJ T Hunter putar musik reggae, getarannya bikin semua oke. Goyang kiri kanan sampai matahari bersinar cerah, penuh energi. Yeah. Lupakan beban, buang semua stres. Hidup tenang, no need to impress. Kawan dekat, mari nyanyi bareng. Reggae vibes buat hati senang. Yeah, nyalakan api semangat, irama cinta bukan syarat. Dunia damai, mari kita buat dengan musik hati terikat.
Yeah, DJ T Hunter putar musik reggae, getarannya bikin semua oke. Goyang kiri kanan sampai matahari bersinar cerah, penuh energi. Yeah. Oh, yeah. DJ T Hunter, yes, stay positive. Reggae soul, always live and give. Dari senja sampai pagi datang, musik damai terus bergema panjang.